Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman santri baru, murid baru Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Buntut Pesantren Cirebon Putra, MANU Putra. Pada kesempatan pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang virtual melalui wasilah video pada siang hari ini, walaupun tentu ini adalah situasi yang sangat sulit di tengah pandemi COVID-19, di mana biasanya matsama dilaksanakan secara luring. Kalau online kan daring, luring, luar jaringan, secara langsung. Tetapi karena situasi seperti ini, alhamdulillah kita masih tetap dipertemukan melalui video pada siang hari ini. Tapi di satu sisi ini juga menunjukkan bukti bahwa MANU Putra, siswa-siswanya, panitianya sangat kreatif dan inovatif memanfaatkan teknologi informasi. Ini membuktikan bahwa di tengah pandemi tidak menurunkan semangat para santri, para murid dari MANU Putra Buntut Pesantren Cirebon dan para panitia penyelenggara Matsama tahun 2020, dan kita bisa tetap bertatap muka melalui video pada siang hari ini. Teman-teman yang saya hormati, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, lebih lagi diberikan kepada kita kesempatan menjadi bagian dari MANU Putra Pondok Pesantren. Mengapa? Teman-teman wajib menurut saya bersyukur bahwa menjadi bagian dari MANU Putra, menjadi keluarga besar MANU Putra adalah sebuah anugerah yang besar, di mana teman-teman diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk belajar bersama para kiai. Beliau adalah guru-guru terbaik yang memiliki keilmuan yang lengkap dalam mempelajari bidang-bidang keagamaan. Di satu sisi juga ditunjang oleh para kiai muda, guru-guru muda yang profesional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan skill yang sesuai dengan kebutuhan zaman pada saat ini. Sehingga tidak ada keraguan sama sekali, teman-teman harus bersyukur menjadi bagian dari MANU Putra Buntut Pesantren Cirebon. Sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita teladani akhlaknya, kita nantikan syafaatnya di hari kelak. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang posisi santri di zaman saat ini. Apakah kemudian santri memiliki kesempatan yang besar untuk berkembang, untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan, skill, dan wawasannya terhadap perkembangan zaman pada saat ini, yang mana perkembangan zaman sangat cepat, sangat sulit diprediksi di mana posisi santri pada saat ini. Tapi di satu sisi, santri adalah seseorang yang terus memegang teguh tradisi kebudayaan, tradisi ajaran agama Islam yang khas dengan corak Indonesia. Lebih lagi pada kebudayaan Nusantara secara menyeluruh, kita adalah bagian yang tidak terpisahkan di sana. Teman-teman, santri sangat beruntung diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyandang gelar seorang santri. Apalagi di MANU Putra, dibuntut lagi. Mengapa? Karena pertama, kelebihannya adalah kita terselamatkan secara akidah. Tentu, ini adalah hal yang penting, di mana saat ini era informasi yang sulit untuk dibendung. Mana yang hoax, mana yang hate speech, mana yang beritanya bohong, mana informasi yang tidak benar, menyudutkan dan sebagainya. Sehingga ada banyak sekali kesempatan, peluang orang untuk membelokkan akidah seorang muslim. Tetapi teman-teman adalah bagian dari pondok-pondok pesantren yang terus khidmat, yang terus konsisten istiqomah menyebarkan, mengajarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, yang mana ini adalah akidah yang memiliki syarat yang kuat, memiliki pokok akidah yang kuat, sehingga teman-teman terselamatkan. Ya, apalagi kemudian teman-teman bisa mengembangkan, mengajarkan akidah ini kepada masyarakat secara luas, atau juga paling tidak nanti ketika pulang
mempertahankan akidah ini untuk keluarga dan kerabat-kerabat terdekat. Karena pada saat ini banyak sekali anak muda yang terseret akidahnya, salah ajarannya hanya karena cover, hanya karena bungkus. Oh, ustadznya ganteng, majelisnya mewah dan lain sebagainya. Sedangkan di pesantren dengan serba sederhana, banyak sekali orang tidak melirik. Padahal justru di pesantren lah banyak mutiara-mutiara ilmu yang bisa digali oleh teman-teman semua. Jadi pertama harus bersyukur karena teman-teman secara akidah adalah ditempatkan di tempat yang pas, yakni di Manuk Putra. Lalu yang kedua, teman-teman sebagai santri juga terselamatkan secara ideologi. Apalagi kembali lagi teman-teman ini buntet ini sumbernya ideologi kebangsaan yang sangat kuat, khususnya pada tataran pondok pesantren di seluruh Indonesia. Buntet pesantren lahir dari sejarah yang sangat panjang, di mana Mbah Mukhoyim pada saat itu melawan kebijakan keraton yang berkompromi dengan Belanda melakukan perjanjian dagang. Mbah Mukhoyim menganggap bahwa perjanjian tersebut merugikan masyarakat Cirebon pada umumnya pada saat itu, sehingga beliau memilih untuk keluar melawan kolonial dari luar dinding keraton. Di situ menunjukkan bahwa ideologi kebangsaan, cinta tanah air yang ditujukan oleh Mbah Mukhoyim dalam melawan kuasa kolonial pada saat itu menunjukkan kita memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap bangsa Indonesia, tanah air kita. Ditambah lagi ketika masa revolusi, bagaimana Kiai Abbas dipercaya oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk menjadi panglima perang di pertempuran 10 November di Surabaya. Itu juga merupakan salah satu bukti bahwa Kiai di Buntet Pesantren tidak diam ketika negara ini diusik, negara ini dicoba dirusak kedaulatannya. Santri adalah garda terdepan dalam menangkal serangan-serangan yang berusaha merusak negara kita. Dua pondasi ini adalah pondasi yang menurut saya sangat final, teman-teman. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Yang kedua adalah ideologi kebangsaan yang paripurna. Nah, kemudian berkaitan dengan dunia saat ini, apakah teman-teman cukup hanya mengaji saja? Dalam beberapa hal, mengaji adalah hal yang penting, karena ini adalah pokok. Kalau teman-teman punya rumah, ngaji ini adalah salah satu pondasi utamanya. Tetapi dalam membuat rumah, tidak hanya pondasi yang dibutuhkan, tapi bagaimana interiornya, bagaimana kenyamanan di dalam rumah tersebut. Maka saat ini diperlukan santri-santri yang tidak hanya pandai mengaji, tidak hanya santri yang pandai mengorek kitab-kitab kuning, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, tetapi juga mengembangkan skill, ilmu pengetahuan, wawasan yang dibutuhkan pada zaman saat ini. Contohnya saja dalam proses pembuatan video ini. Lihat, teman-teman santri bisa membuat video ini dengan memanfaatkan informasi teknologi yang kemudian bisa disampaikan melalui Matsama dengan sistem online ini. Itu adalah contoh yang baik. Santri bisa menguasai teknologi. Maka dari itu saya tantang teman-teman pada siang hari ini melalui video ini. Silakan teman-teman mau jadi arsitek, mau jadi dokter, mau jadi anggota TNI Polri, mau menjadi kiai, ustadz, pengusaha, bupati, wali kota, bahkan presiden. Saya tantang melalui video ini bahwa teman-teman santri bisa menjadi apapun, tetapi tanpa meninggalkan identitas yang ada. Maka dari itu Buntet Pesantren ini merupakan pesantren pelopor di Indonesia yang memperkenalkan pendidikan formal. Kita tahun 60-an, 70-an sudah punya unit pendidikan yang sebesar ini di Buntet Pesantren. Itu adalah buah dan bukti bahwa kiai-kiai kita pada zaman dulu memiliki visi yang sangat panjang, visi yang sangat besar, bahwa santri ke depannya tidak hanya memiliki skill atau kemampuan mengaji saja, tetapi juga memiliki skill yang kemudian bisa menopang kegiatan profesionalitas, kegiatan-kegiatan yang lain yang bermanfaat untuk masyarakat. Kembali lagi, itu kembali kepada niatnya. Kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkembang pada saat ini untuk diniatkan sebagai syiar kita menyebarkan Islam ala pesantren. Teman-teman santri yang dirahmati oleh Allah, bahwa banyak sekali keraguan belakangan ini bahwa santri ini hanya bisa mengaji saja, santri ini cuma bisa gini doang, bisa gini saja. Pada kenyataannya sudah banyak kiprah yang
dilakukan oleh banyak santri di bidang profesional manapun. Justru ini menjadi kelebihan. Kenapa? Karena pada saat ini yang saya lihat terjadi krisis integritas. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, Indonesia tidak kekurangan orang hebat, tidak kekurangan orang profesional. Tapi kita kekurangan orang yang memiliki integritas yang besar, integritas yang kuat. Apa itu integritas? Integritas adalah bagaimana teman-teman satu sisi memegang prinsip dan sisi yang lain menjalankan prinsip tersebut. Nah, teman-teman belajar di Manu Putra, kita mencoba melatih sisi integritas kita. Bagaimana teman-teman adalah seseorang yang belajar tentang Islam secara utuh melalui para kiai dengan sanad yang kuat. Di satu sisi, kita harus mempraktikkan apa yang kita pelajari di pondok pesantren dalam kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari. Apakah teman-teman bisa menjadi orang berintegritas? Karena ketika teman-teman memiliki integritas dengan khas pondok pesantren, tapi di satu sisi memiliki skill, maka itu adalah perpaduan yang sempurna. Karena banyak sekali orang yang tadi profesional, pintar, tetapi tidak punya integritas. Hasilnya apa? Korupsi dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang tidak kita inginkan. Maka kedepannya teman-teman dari Manu Putra dari sekarang diniatkan betul belajar di Manu, silakan mengembangkan bakat dan minatnya di bidang apapun. Insya Allah para kiai, para guru, dan seluruh keluarga besar pesantren menyiapkan fasilitas, menyiapkan dukungan, dan apapun yang dibutuhkan oleh teman-teman sehingga itu bisa menjadi akselerator teman-teman menjadi seorang profesional, seorang yang memiliki skill, tapi memiliki akhlak seorang santri yang baik. Saya contohkan saja seperti ini. Dari mulai zaman dahulu, para kiai, bahkan zaman Wali Songo zaman dahulu, itu tidak hanya mengaji saja kepada santri dan masyarakat, tapi juga ilmu-ilmu atau kebutuhan yang sesuai dengan zamannya. Saya contohkan ya. Contohnya Sunan Gresik pada saat itu. Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, itu adalah salah satu anggota Wali Songo yang sepuh. Beliau berdakwah di Gresik sana tidak hanya mengajarkan syariat saja, tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja, tapi beliau juga dikenal sebagai orang yang memperkenalkan sistem irigasi, sistem pengairan untuk sawah pada saat itu di Gresik sana. Itu menunjukkan bahwa Sunan Gresik, yang Maulana Malik Ibrahim itu sadar bahwa masyarakat membutuhkan ilmu ini untuk mengembangkan kebutuhan yang ada pada saat itu. Karena kebutuhan pangan adalah kebutuhan yang penting. Nah, maka dari itu beliau mengajarkan ilmu irigasi kepada masyarakat Gresik pada saat itu. Oke, kemudian kita geser, misal di daerah Kudus ada Sunan Kudus. Sunan Kudus, beliau mendirikan padepokan untuk mengajarkan santri masyarakat ajar keislaman. Tapi di satu sisi juga mengajarkan nilai toleransi. Karena pada saat itu beliau tidak berkenan untuk menyembelih sapi untuk menghormati masyarakat yang masih beragama nenek moyang mereka. Sehingga beliau menyembelih kerbau sebagai pengganti sapi. Itu menunjukkan bahwa ilmu toleransi, bagaimana kita menghargai orang lain, itu dibutuhkan masyarakat. Sehingga kita bisa berhidup sama dengan berbagai macam masyarakat dari latar belakang yang berbeda, tapi tanpa meninggalkan esensi mengajinya. Itu sudah dipraktikkan para wali pada zaman dahulu, penyebaran Islam di Jawa di era-era awal. Atau belakangan lah di Pondok Pesantren Buntet sendiri, di masa revolusi penjajahan, Buntet Pesantren ini merupakan salah satu markas ya, tentara Hizbullah pada saat itu yang dimiliki para kiai, dipimpin oleh para kiai-kiai Buntet, khususnya Kiai Abbas. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa pada saat itu santri tidak hanya mengaji, santri tidak hanya jamaah di masjid, itu tetap dilaksanakan. Tapi di satu sisi kita berjuang untuk kemerdekaan Indonesia adalah kebutuhan zaman pada saat itu, sehingga banyak ilmu kanuragan diajarkan di sini karena pada masa itu sangat dibutuhkan. Itu juga menunjukkan bahwa satu sisi memegang teguh ajaran Islam, satu sisi kita mengembangkan skill kebutuhan sesuai dengan zamannya. Maka dari itu di era sekarang kita lihat kebutuhan masyarakat ini apa. Sebagai santri wajib mengaji, wajib membesarkan pondok pesantren, apapun itu aktivitasnya. Tapi dari satu sisi, ada masyarakat yang butuh tentang ilmu ekonomi, maka harus ada ekonomi santri. Ada masyarakat yang membutuhkan bagaimana pengembangan teknologi informasi, maka harus ada santri yang paham dengan ilmu IT tadi. Bagaimana kita contoh memproduksi konten-konten dakwah, YouTube, Instagram, media sosial lainnya, sehingga tidak ada lagi kelompok-kelompok lain yang menggunakan metode daring ini untuk menyebarkan pesan-pesan mereka yang kurang baik. Tapi kita santri harus memenuhi ruang-ruang ini dengan menguasai
teknologi informasi, atau santri-santri yang bisa menjadi dokter, arsitek, jadi guru, dosen, atau bahkan ustadz, kiai dan lain sebagainya. Harus ada kemudian yang mengisi segala pos. Maka nanti itu menjadi sinergi yang baik. Bagaimana santri bisa menguasai segala bidang tanpa kembali lagi meninggalkan identitas kepesantrenannya. Karena akan menjadi bahaya bagi seseorang yang pernah nyantri tapi justru tidak kemudian mempraktikkan akhlak santri. Tentu kita tidak ingin mengharapkan itu terjadi. Karena keberhasilan seorang santri tidak hanya ditentukan seberapa pintar dia, tapi juga bagaimana ridho kiai, ikhlasnya kiai untuk meluluskan santrinya, meluluskan muridnya. Maka yuk dari sekarang teman-teman murid baru diniatkan yang baik menjadi murid baru di Manu Putra, belajar selama 3 tahun, syukur-syukur melanjutkan pendidikan tinggi di Pondok Pesantren Buntet, karena kita juga punya akper, punya STIT yang mana itu bisa menunjang skill dan karir teman-teman ke depannya. Atau kalau bisa juga kemanapun, mau keluar negeri juga silakan. Insya Allah Yayasan YLPI juga akan membentuk konsultan pendidikan di mana menjadi konsultan teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri, ke Timur Tengah ataupun ke Barat. Maka dari itu kalau mau yang begitu nanti bisa konsultasi, dipersiapkan bahasanya, apa persyaratannya dipersiapkan dari mulai sekarang. Itu adalah bukti bahwa kita YLPI Buntet memberikan fasilitas penunjang bagi teman-teman semua yang ingin mendapatkan karir jenjang pendidikan yang lebih baik melalui unit-unit pendidikan yang ada di Buntet Pesantren Cirebon. Yuk teman-teman, kita perbaiki niat kita, harus ikhlas, niat khidmat, kemudian istiqomah, terus mempelajari apa yang ada di madrasah, apa yang ada di pondok pesantren, sehingga itu betul-betul bisa masuk ke dalam hati kita. Tapi di satu sisi kita jangan alergi dengan kemajuan, kita ambil yang baik, kemudian juga kita kurang-kurangi yang buruk. Saja dari saya tutup dengan satu makalah yang sangat terkenal di NU, yang al-muhafadzatu ala qawmi shalih wal ahdu bil jadid aslah, yaitu mempertahankan nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Kita mempertahankan kesantrian kita, tapi nilai-nilai kemajuan harus kita terus pelajari, beradaptasi, menjadi wasilah kita untuk terus syiar membesarkan Islam, membesarkan pondok pesantren. Oke teman-teman, semangat semua dan selamat mengikuti Maksama Daring, dan harus semangat karena kita tidak boleh kalah dengan situasi COVID-19. Justru kita harus semakin kreatif dan semakin inovatif menghadapi situasi yang seperti saat ini. Sekian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.